Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Yustitasari dengan NIM 2012100031 dari kelas PAI 5A. Dibuatnya video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan Ibu Helna Nelis Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, langsung saja. Pada hari ini, dalam video ini, saya akan membahas materi tentang pengembangan komponen isi dalam kurikulum. Sebelumnya, teman-teman semua udah pada tahu kan apa itu kurikulum? Ya, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum itu dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada strategi, dan yang terakhir ada evaluasi. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan komponen isi dalam kurikulum. Yang pertama ada pengertian komponen isi dalam kurikulum. Komponen isi dalam kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan ilmiah atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun tentang aktivitas atau kegiatan siswa. Isi kurikulum bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan, baik bagi pengetahuan itu sendiri, siswa, atau lingkungannya. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Yang kedua, ada jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Sebagai contoh dalam mata pelajaran sejarah, peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Yang kedua ada konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Sebagai contoh dalam mata pelajaran biologi, hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ, dan sebagainya. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan kinetis, dan sebagainya.
Yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Sebagai contoh dalam mata pelajaran TIK, Teknologi Ilmu Komputer, yaitu langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan web browser dan search engine dan sebagainya. Yang kelima ada sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran geografi, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada kedalaman dan keluasan materi. Isi yang menjadi materi dalam kurikulum ruang lingkupnya meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya, materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang. Sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan keluasan materi itu berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Akan tetapi, kedalaman dan keluasan materi kurikulum perlu dilakukan pemilahan. Hal ini dimaksudkan supaya materi tersebut dapat diterima dan dipelajari serta ditelaah oleh peserta didik. Menurut S. Nasution tahun 1987, pemilahan bahan kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kronologis, sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Yang kedua, bersifat logis, diterima secara logika. Yang ketiga, berangkat dari materi yang mudah sampai materi yang lebih kompleks. Yang keempat, dari yang spesifik menuju yang lebih umum. Dan yang terakhir, digunakan pendekatan psikologi Gestalt dari hal-hal yang komprehensif menuju bagian-bagian. Maksudnya adalah dari hal-hal yang menyeluruh menuju yang bagian-bagian. Kemudian ada pendekatan dalam mengurutkan materi. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkupnya, kedalaman serta keluasannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Yang pertama ada pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas tersebut. Misalnya, langkah-langkah dalam menelpon, dalam mengoperasikan peralatan kamera video, atau cara menginstalasi program komputer dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Dan yang kelima ada langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu
perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ke dalam ranah kognitif, psikomotorik, ataukah afektif. Disebut ranah kognitif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Disebut ranah psikomotor jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Disebut ranah afektif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respons, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang kedua ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, seperti pemberian respons, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Misalnya tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.